Kebun Pane Jaya, Pak. Yang ini Kebun Jaya. yang mana itu? Itu nomor 4. Kebun Pane Jaya, ya boleh. Halo, Pane Jaya di Labuan Batu Selatan itu ya? Iya, Pak. Labuan Batu. Labuan Batu lalu Labuan Batu Induk, Pak. Oh. Halo. Ini Hasnur juga ya? Hasanur itu. Oh. Nama, Pak. Ah. Bisa. Ya coba kita apa yang belum tentu yang kita panggil bisa, Mas. Iya. Ganti aja. Ya. Hermanto. Mana Hermanto? Itu coba sendiri. Ah. Hasanur bisakah? Bapak Hasanur. Halo, Bapak Hasanur. Hermanto. Halo Pak, selamat sore Pak. Wah, sore. Ya, silahkan Pak, perkenalkan dari mana Pak? Ya Pak, saya Hasan Nur Rohim dari Ogan Ilir Pak. Ogan Hilir. Apa itu? Ogan Hilir. Oh, di Sumsel ya Pak ya? Ya. Ogan Ilir Palembang Pak. Oh iya. Ya, ya. Pak Hasanur Rohim. Silahkan Pak, Iya Pak. silahkan curhat. Iya Pak, saya ini kan baru Pak nanam sawit, petani baru Pak. Oh ya Pak. Jadi lahan saya itu ini Pak, memang sering terendam, tapi kalau setelah dikeduh itu bukan gambut Pak, isinya tanahnya ada batu-batu merah coklat Pak, kalau di dalamnya itu Pak. Iya, lanjut Pak, lanjut. Kalau kondisi lahannya memang sering terendam Pak. Nah itu saya ada masalah ini Pak, pertumbuhannya banyak nggak rata Pak. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil kayak gitu Pak, kerdil gitu Pak. Iya. Gitu ya Pak Hasanur. Kira-kira minta solusinya Pak apa Pak ya kira-kira Pak? Iya. Langsung Pak Eko pasang surut. Iya. Jadi baik, Pak. Sama ini Pak, sekalian perawatannya Pak, metode perawatan yang bagus Pak di lahan yang punya saya seperti itu Pak. Iya. Nanti resepnya langsung Pak. Baik Pak Hasanur, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tidak selalu yang tergenang itu adalah gambut, ada yang lain juga, pasang surut misalnya. Nah ini seberapa dalam ya Pak tergenangnya dan seberapa lama? Kalau tergenangnya bulan ini musim banjir sudah 2 bulan ini Pak. Wah, Tapi sekitar 20 cm Pak. 20 cm tergenang selama 2 bulan ya Pak ya? Iya Pak. Nah betul. Jadi memang kalau udah lebih dari 20 hari saja Pak itu sudah ngepek, sudah ngepek itu apa? Berpengaruh. Nah. Sudah berpengaruh terhadap tanaman itu sendiri Pak. Jadi respirasi kan tanaman itu salah satu respirasinya lewat akar Pak. Jadi kalau udah kelelep ya pucat tanamannya kan gitu. Jadi kalau tanya Pak Muhayyad aja kalau kelelep pucat apalagi tanaman kan gitu ya. Jadi memang solusinya Pak, solusinya memang harus Bapak kan tahu di daerah situ kapan pasang bulan-bulan berapa saja. Itu kan biasanya sudah ada polanya itu Pak, sudah ada trennya biasanya dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada tren. Nah, Bapak memang harus persiapan itu. Jadi misalnya pembuatan parit-parit drainasenya. Jadi intinya tanaman itu tidak boleh tergenang Pak, tidak Lebih boleh dari tergenang. 20 hari. Lebih dari 20 hari itu ini banget itu penting banget, jangan sampai lebih dari 20 hari itu tergenang. Tapi kalau hanya 3 hari, 4 hari terus kering lagi itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau lebih dari situ jangan sampai. Kalau itu udah tahu Pak Hasanur. Iya. Sekarang tekniknya gimana Iya, biar tekniknya tidak terkena. Supaya tidak tergenang, pertama buat parit-parit drainasenya Pak. Iya. Yang kedua bisa dengan mounding tadi, Oh, monding. dibumbun. Iya. Tapi hati-hati. Tapi hati-hati Pak, pastikan bahwasanya tanah Bapak itu bukan tanah sulfat masam. Itu kalau tanah sulfat masam itu gampang kok Pak cara mengenalinya. Biasanya kalau Bapak keruk itu Warnanya terus ada dia tanahnya kelabu gelap, warna kelabu gelap. Nah terus biarkan aja setengah jam gitu, kalau udah ada kecium bau belerang, nah itulah dia itu. Itu jangan, kalau yang itu jangan sampai dibuat monding Pak, itu disingkirkan gitu. Jadi kalau ada lapisan yang kelabu gelap tadi, itu sebisa mungkin harus terendam gitu. Jadi Bapak harus cek seberapa dalam kedalaman, itu namanya lapisan sulfidiknya, seberapa dalam dia gitu. Jadi lapisan itu sebisa mungkin harus selalu tergenang gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya penggunaan bahan organik, jangan lupa Pak.
kompos, pupuk kandang, kankos itu tetap harus dilakukan begitu. Dan pupuknya gitu. Jadi Bapak kan sudah tahu tuh bulan-bulan berapa saja yang tergenang. Nah, jangan sampai Bapak mupuk di bulan-bulan itu atau sebulan sebelum itu, jangan gitu, jauh-jauh hari sebelum itu. Jadi pastikan pupuk itu sudah bereaksi di dalam tanah dan sudah diserap tanaman, baru airnya datang gitu. Jangan sampai bulan 6 ini, bulan 6 tergenang, bulan 5 akhir kita mupuk, percuma. Itu kan perawatan utama tadi. Iya. Oke, Pak. Terus Nambahin, ini Pak. Tambahin sabar dulu, sabar. Kalau perusahaan itu di Benteng bisa. Oh iya, kalau ini kan petani tadi Pak. Iya, iya, Oh, betul. petani tadi. Kita mau nambahkan apa ada? Boleh enggak, Pak? Boleh lah. Pak Sanur, biar Iya, Pak. jadi Iya, Pak. biar saya yakin juga terhadap apa yang Bapak, angka baiknya nanti foto-fotonya kirimkan ke handphone saya, Pak ya. Baik Pak, minta nomornya Pak. Oh, Pak ya, di 0852 Di jam 0852 7695 7695 3886. mau. berapa Pak? 3886. Iya. Oke, Saya Pak. ulangi Pak ya. Nah, 0852 7695 ya. Oke Pak, kita mengatasi sampai dengan tuntas Pak. Siapa tahu takutnya nanti salah. Tapi yang jelas Pak, untuk pemeliharaan terhadap gulmanya itu karena di areal rendahan dan pasang surut, Bapak harus 4 kali saat ini untuk di TBM mengendalikan gulmanya. Nah, karena apa? Kenapa 4 kali? Karena mupuknya juga 4 kali Pak. 1, 3, 5, 8, 12 Pak untuk TBM 1 umurnya. Kenapa? Karena perawatan harus sebelum dilakukan pemupukan supaya pupuknya efektif. Yang kedua Pak, kalau memang di genangan itu sebaiknya pupuknya pupuk yang dibenam Pak, jangan sampai pupuknya ditabur supaya nanti 2 hari tidak tercuci kan gitu. Nah, pengendalian gulma kalau memang Bapak petani untuk biayanya minimalis, yang penting akses pohon ke pohonnya bagus kan gitu. Itu yang terutama. Nah, itu tambahan untuk pemeliharaan, nanti detailnya bisa di belakang Iya. bagus. Terima kasih Pak Imo. Jadi bagus, matur Dan nuwun. ya, salam semangat Pak Hasanur Rohim. Nah, Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, berikutnya yang Pandai sudah menunggu Pandai Jaya Bapak, silahkan. Terima kasih.